Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan bacaan kita untuk kitab Matan Takrib ya. Hari ini kita masuk ke faslun wal iktisalatu. Ya, nanti kita baca beberapa pasal ya. Nanti saya jelaskan seperti biasa. Ini kan mind mapping. Silahkan kalian diperhatikan, disimak dengan baik ya. Bisa dicatat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal iktisalatu al-masnunatu. Faslun ini adalah satu pasal. Faslun ini adalah satu pasal. Wal iktisalatu, bahwasanya mandi ya. Bahwasanya mandi. Al masnunatu yang disunnahkan ya, sab'ata asyara itu 17 ya, sab'ata asyara itu 17, huslan apanya, mandinya ya. Huslan itu jadi tamyiz namanya. Tamyiz itu apanya, mandinya. Ghuslul jum'ati yaitu mandi untuk sholat Jumat. Wal idaini dan dua hari raya. Wal istisqa'i dan sholat istisqa. Wal kusufi dan gerhana. Wal ghuslu dan mandi. Min ghuslil mayyiti. Wal ghuslu dan mandi min ghuslil mayyiti, dari memandikan mayat. Wal ghuslu dan mandi min ghuslil mayyiti, dari memandikan mayat. Wal kafiri, dan mandinya orang kafir. Wal kafiri, dan mandinya orang kafir. Ida aslama, ketika masuk Islam siapa? Orang kafir. Ida aslama, ketika masuk Islam siapa? Orang kafir. Wal majnuni, dan mandinya orang gila. Wal mughma alaihi ya, wal mughma alaihi, dan orang yang sakit epilepsi ya. Orang yang sakit epilepsi nama penyakitnya. Ida epilepsi. Nanti saya jelasin penyakit epilepsi itu penyakit itu. Ida apa-apa, ketika sadar siapa keduanya ya. Ida apa-apa, ketika sadar siapa keduanya ya, orang gila dan epilepsi tadi. Wal ghuslu, dan mandi indal ikhrami, ketika mau ikhram. Dan mandi ketika mau ikhram. Walidukhuli Makkah, dan karena masuk Makkah.
Walil wukufi, dan karena wukuf, bi Arafata, di Arafah, walil mabiti, ya, walil mabiti, dan karena menginap, di Muzdalifah, wali ramyil jimari, ini matiin semua nih. Wali ramyil jimari, dan karena melempar jumroh, as-salasi yang tiga, walid tawafi, dan karena tawaf, yang tadi apa Zat? Ulang. wali ramyil jimari, dan karena melempar jumroh, as-salasi yang tiga, walid tawafi, dan karena tawaf, walid sa'i, dan karena sa'i, walidukhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan karena masuk kota Madinah, ya. Oke, saya baca lagi satu pasal lagi. Faslun, ini adalah satu pasal. Wal masku, bahwasanya mengusap, alal khuffaini, atas dua muzah, M-U-Z-A-H, atas dua muzah. Bahwasannya mengusap apa, Tat? Atas dua muzah. Jaizun, itu boleh. Bisalasati syara'ito, dengan tiga syarat. Ayyabtadi'a, yaitu memulai siapa orang, lubsahuma, memakai muzah, ba'da kamalit thaharati, setelah sempurnanya suci. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada apa muzah, satiro ini, itu Dan hendaknya apa Zat? dan hendaknya ada apa muzah, satiro ini itu menutupi, Apa Zat? satiro ini itu menutupi lima halli ghuslil fardi, terhadap tempat basuhan fardu, minal qadamaini, dari dua telapak kaki.
Wa ayyakuna dan hendaknya ada apa muzah? Wa ayyakuna dan hendaknya ada apa muzah? Mimma itu dari sesuatu. Dan hendaknya apa tadi? Dan hendaknya ada apa muzah? Mimma itu dari sesuatu. Mimma itu dari sesuatu. Yumkinu yang mungkin. Yumkinu yang mungkin. Tatabu'ul masyi. Tatabu'ul masyi apa? Berulangnya jalan. Tatabu'ul masyi apa? Berulangnya jalan. Alaihima atas muzah. Alaihima atas muzah. Wayam saku dan mengusap. Wayam saku dan mengusap. Al-muqimu siapa orang mukim? Al-muqimu siapa orang mukim? Yauman dalam sehari. Yauman dalam sehari. Wa lailatan dan semalam. Wal musafiru dan orang bepergian. Wal musafiru dan orang bepergian. Salasata ayyamin. Salasata ayyamin dalam 3 Ulang hari. Tat, putus-putus Tat. Wal musafiru dan orang bepergian. Salasata ayyamin dalam 3 hari. Salasata ayyamin dalam 3 hari. Bilayalihinna. Bilayalihinna dengan malam-malamnya. Bilayalihinna dengan malam-malamnya. Wabtida'ul muddati bahwasannya permulaan waktu. Wabtida'ul muddati bahwasannya permulaan waktu. Min hina yuhdisu. Min hina yuhdisu dari ketika hadas siapa orang. Min hina yuhdisu dari ketika hadas siapa orang. Ba'da lubsil khuffaini. Ba'da lubsil khuffaini setelah memakai muzah. Setelah memakai muzah. Fa'in masaka maka ketika mengusap siapa orang. Fa'in masaka maka ketika mengusap siapa orang. Fil hadori di dalam rumah. Fil hadori di dalam rumah. Tsumma safaro kemudian bepergian siapa orang. Kemudian bepergian siapa orang. Au masaka atau mengusap siapa orang. Au masaka atau mengusap siapa orang. Fis safari di dalam bepergian. Fis safari di dalam bepergian. Summa aqoma kemudian mukim siapa orang. Summa aqoma kemudian mukim siapa orang. Atamma Kemudian apa? kemudian mukim. Atamma maka menyempurnakan siapa orang. Atamma maka menyempurnakan siapa orang. Masha mukimin
masha mukimin, seperti basuhan orang mukim, seperti basuhan orang mukim. Wayabtulu dan batal al-mashu apa usapan, al-mashu apa usapan, bisalah sati asya'a, sebab 3 perkara. Bisalah sati asya'a, sebab 3 perkara. Bi khal'ihima, dengan melepaskan muzah, bi khal'ihima, dengan melepaskan muzah, wangqidha'il muddati, dan habisnya waktu, wama, dan hal-hal, yujibu yang mewajibkan apa ma, al-ghusla terhadap mandi, Oke, saya jelaskan ya. Oke, untuk hari ini kita bahas tentang mandi ya. Ya, ini saya gabungkan dengan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas yang fardu mandi, yang mewajibkan mandi sama sunnah mandi. Sekarang mandi sunnahnya. Ya. Apa bedanya sunnah mandi sama mandi sunnah? Ya, kalau sunnah mandi itu kesunahan-kesunahan yang ada dalam mandi. Tetapi kalau mandi sunnah itu mandi-mandi yang disunahkan. Ya. Apa saja itu? Ya. Pertama, mandi untuk sholat Jumat, itu sunnah. Mandi untuk sholat Id, ya, itu juga sunnah. Mandi untuk sholat istisqa, itu juga sunnah. Mandi untuk sholat gerhana, ya, matahari dan bulan, itu juga sunnah. Ya. Mandi setelah memandikan mayat, ya, itu juga disunahkan. Ya. Mandi karena masuk Islam, orang kafir masuk Islam, ya, itu juga sunnah mandi. Mandi orang yang sembuh dari gila, ya, itu sunnah. Ya, gila, kemudian sembuh, dia sadar, kemudian mandi, itu sunnah. Mandi karena sembuh dari epilepsi. Epilepsi itu penyakit yang tiba-tiba orangnya itu pingsan. Ya, ayan, tahu ayan ya? Tiba-tiba dia pingsan gitu, diam-diam duduk-duduk, tahu-tahu dia kayak orang kejang-kejang gitu. Ya, kejang-kejang gitu, kejang-kejang, kemudian pingsan. Ya, itu epilepsi. Nah, itu kalau dia sembuh, kemudian mandi, dia sunnah mandinya. Kemudian mandi karena mau ikhram. Ya, ini orang haji, ya, sunnah juga. Mandi karena masuk kota Mekah, ini juga orang haji, ya, ini sunnah juga. Karena wukuf di Arafah, ini mandi waktu haji juga, sunnah lagi. Mabit di Muzdalifah, nginap di Muzdalifah, itu mandi di sana juga sunnah. Mau melempar jumroh, ya, itu juga sunnah juga. Ya. Mandi ketika mau tawaf, ya, disunahkan. Mau sa'i juga disunahkan. Masuk kota Madinah juga disunahkan. Ya, ini yang disunahkan semua itu, ya. Ini dianjurkan, ya, dianjurkan. Nanti kalau kalian haji ya, nanti itu dilakukan biar dapat kesunahan banyak. Itu, atau kalau pas lagi Jumatan ya, kemarin Jumatan itu mandi dulu biar dapat kesunahan. Atau besok mau sholat Idul Adha ya, mandi dulu. Ya, itu sunnah juga. Oke. Kemudian tentang mengusap muzah. Ya, mengusap muzah itu apa sih? Mengusap muzah itu mengusap apa? Kalau di gurun pasir itu atau di tempat yang apa dingin ya, itu kan orang memakai sepatu, ya, sepatu kayak slop ya, sepatu slop gitu. Gitu. Itu hukumnya apa? Ya, orang mengusap. Gitu. Hukumnya boleh. Jadi kalau kalian misalnya nih di Arab misalnya kan panas banget atau di tempat dingin ya, menggunakan sepatu itu nggak usah, kalau pas wudhu gitu mau sholat itu wudhunya itu cukup dengan mengusap bagian luar sepatunya ya, luar sepatunya, bukan, tidak perlu dicopot ya, kakinya tidak perlu dicopot, cukup diusap saja
gitu, usap pakai air, itu sudah sah, sudah kayak seperti membasuh kaki, gitu. Itu boleh hukumnya. Nanti dipakai untuk sholat boleh, dianggap seperti orang wudhu. Syaratnya apa syaratnya? Syaratnya adalah memulai memakai setelah sempurnanya bersuci. Jadi ketika mau pakai sepatunya itu, dia sudah wudhu dulu. Keadaannya sudah suci. Itu baru dipakai. Itu syaratnya, ya. Tetapi kalau belum wudhu langsung pakai, ya, itu nggak sah, nggak boleh. Syarat kedua, muzah menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Ya, berarti sepatunya itu menutupi kakinya. Yang wajib dibasuh itu apa? Kan kaki sampai mata kaki dia, itu wajib. Nah, itu muzahnya atau sepatunya memang benar-benar menutupi tersebut, gitu, anggota tersebut. Tapi kalau masih kebuka ya nggak sah, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, muzah berbahan awet, ya, yang bisa dipakai berulang. Gitu. Tidak hanya sekali pakai, ya, masa sekali pakai terus nanti pas lagi di jalan itu sudah apa namanya, sudah rusak misalnya, dia maksain tetap yang diusap adalah muzahnya, itu nggak sah kalau seperti itu. Ya, misalnya dalam perjalanan, mau perjalanan 3 hari misalnya, itu sepatunya nggak dicopot-copot, dibasuh, diusap, itu boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting muzahnya memang awet. Apa? Ada yang mau tanya tadi? Berbeda dengan yang lainnya. Itu syaratnya, ya. Saya jelasin dulu, nanti kalau mau tanya di belakang. Waktunya sekarang, waktu. Ya. Waktu batas kebolehan. Ya, boleh tadi kan hukumnya. Nah, waktunya berapa lama? Kalau orang mukim itu 24 jam. Misalnya nih, saya di rumah. Musim dingin, ya, nggak mau lepas sepatu. Boleh nggak misalnya saya memakainya mulainya duhur, ya. Nanti saya nggak usah lepas, ya. Kalau pas wudhu ya diusap saja. Boleh nggak? Di rumah saya boleh, tetapi batas maksimalnya hanya 24 jam. Setelah 24 jam wajib dicopot, kemudian wudhu biasa. Kalau musafir gimana? Bepergian. Kalau musafir itu waktunya 3 hari 3 malam, itu batasnya, ya. Jadi kalau setelah 3 hari 3 malam wajib dicopot. Itu wudhu seperti biasa. Itu waktu. Nah, waktu ini dimulainya sejak kapan? Sejak hadas pertama setelah memakai muzah. Misalnya nih, saya bepergian. Sekarang saya berangkat ini, ya. Berangkat bepergian, memakai muzah. Saya wudhu dulu. Setelah wudhu kemudian saya pakai muzahnya. Nanti ternyata saya berhadas, kentut misalnya, itu jam 1 siang nanti, ya, setelah duhur. Maka hitungan dimulai, ya, 3 hari 3 malam tadi itu mulai tadi, ya, ketika jam 1 tadi, gitu. Itu mulai dihitung di situ. Berarti 3 hari 3 malam itu 3 hari berikutnya jam 1, ya, gitu. Kemudian jika mengusap di rumah lalu bepergian atau sebaliknya, ya, maka dihitung seperti orang mukim. Artinya berapa? 24 jam. Misalnya nih, saya memakainya, ya, mengusap pertama tadi, ya. Mengusap pertama itu di rumah sekarang. Setelah itu saya bepergian, nanti jam zuhur bepergian. Maka itu dianggap seperti orang di rumah. Batas maksimalnya berapa? 24 jam. Atau sebaliknya, orang bepergian, kemudian dia di rumah. Ya, maka batasnya berapa? Sehari semalam, seperti orang mukim. Oke, sekarang yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan? Yang membatalkan adalah satu, kalau muzahnya dilepas, sepatunya dilepas, maka batal. Batal itu maksudnya dia wajib wudhu biasa, berarti udah nggak boleh lagi mengusap muzahnya sebagai pengganti wudhu. Yang kedua, waktu kebolehannya habis. Ya, misalnya kalau dia orang yang di rumah, berarti 24 jam. Besok sudah nggak boleh lagi. Gitu. Yang ketiga, yang membatalkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, yang mewajibkan mandi apa? Misalnya dia keluar air mani, ya itu kan wajib mandi, berarti batal. Mau nggak mau harus dicopot, dia harus mandi. Gitu. Kalau perempuan misalnya dia haidnya selesai, gitu, ini wajib mandi. Nah, itu hal-hal yang mewajibkan mandi itu dia membatalkan. Oke, sampai di sini, ya.